Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. WSN bisa. Hukum yes. Jadi harus ada hukumnya. Kita membawa nama ini, nama fakultas. Saya ulangi, selamat siang semuanya. Siang. WSN bisa. Saya ulangi, jadi siang 3 kali, disambung yang USN bisa, lalu hukum yes. Hukum yes, ya. Kompak ya. Selamat siang. Siang. WSN bisa. Hukum yes. Oke, mantap. Silakan masuk yang baru datang. Mau diulang datang harus mapas. Nanti dia tahu sendiri nanti. Jadi agak sedikit unik kalau materi saya ya, kuliah saya tuh semuanya masuk di YouTube, tak terkecuali. Saya di hari ini nggak lagi malas masuk itu, makanya saya nggak ke situ. Biasanya saya bolak-balik menerangkan, tapi kali ini agak ngantuk. Jam 1 ini. Ditambah lagi angin sepoi-sepoi, tambah ngantuk lagi. Jadi semuanya sebelum kita masuk pada materi, kita buat dulu kontrak baku tentang perkuliahan ini ya. Jadi saya akan menentukan kontrak dan kalian Bapak Ibu tinggal memberikan aksesi atau persetujuan saja. Jadi tidak ada tawar menawar kalau kontrak baku ya. Kontrak baku itu satu orang yang buat isinya, yang lain tinggal menyetujui. Nah, yang pertama-tama dalam perkuliahan ini, karena ini adalah kelasnya orang-orang yang orang-orang yang sudah bermutu, ya, artinya ya bukan lagi zaman remajanya ya, sudah kerja toh semua. Ya, maka dalam perkuliahan ini saya berikan bonus nilai. Jadi untuk kehadiran dan tugas itu dianggap sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi bonusnya ada 40. Digabung itu pertemuan dengan tugas itu, kalau digabung poinnya adalah 40 atau bobotnya 40. Nah, jadi kalian tinggal berjuang di mid test dan final test. Dengan kata lain bahwa sebenarnya dalam perkuliahan ini kehadiran itu tidak, artinya walaupun kalian tidak hadir itu kalian dianggap hadir. Tadi saya sebutkan namanya itu cuma mau tahu mana orangnya ini. Karena tidak enak kalau tidak tahu 1, 2, 3 orang. Ini saya belum hafal semua namanya. Maka tadi saya sebut langsung satu-satu supaya saya kenal mukanya. Nanti bila di jalan ada yang jantilan saya kan, oh ini masuk saya. Ya. Apalagi ada polisi kita. Banyak polisi kayak sini. Banyak, ya, perhubungan ada, ya. Ibu rumah tangga juga ada toh? Ada, ya. Itu jadi masalah kehadiran dan tugas dianggap sudah dilaksanakan. Nah, kedepannya kalau saya kasih tugas itu hanya sekedar sebutannya untuk merangsang saja. Akan tetap saya kasih tugas, silakan dikerjakan. Itu tujuannya untuk merangsang saja, supaya Bapak Ibu itu belajar. Karena kalau saya suruh membaca pasti tidak mungkin dilakukan. Jadi saya kasih tugas saja. Ya. Tugasnya ringan, hanya tulis tangan saja. Ya, setiap kali perkuliahan ada tulis tangan. Supaya membaca mau saya. Nanti akan saya suruh buat soal, lalu jawab sendiri dari materi, kemudian dikumpulin dengan tulis tangan. Supaya jangan nyontek, itu maksud saya, dan juga membaca. Itu secara tidak langsung meminta kalian untuk membaca. Nah, itu pertama. Jadi ada modal kalian 40 poin, bobot 40 itu sama saya sudah ada modalnya. Tinggal untuk mendapatkan nilai bagus tinggal mencari saja nilai 45. Tambahan 45 itu dari mid dan final. Jadi midnya dan finalnya harus betul-betul sungguh-sungguh dijawab yang benar. Bukan asal menjawab, ya. Jadi kalau midnya digabung dan sama finalnya itu benar semua, maka itu bobotnya menjadi 60. Karena midnya bobotnya 30, final bobotnya 30. Kalau digabung menjadi 60. Kalau
peserta ini, mata kuliah hukum perdata ini, midnya benar semua, finalnya benar semua jawabannya ya. Ya. Maka itu bobotnya adalah 60. Ditambah tadi 40 berarti sudah 100. 100 nilai A. Ya, itu tinggi. Tapi kalau midnya Anda cuma betulnya cuma 75% atau 50% benarnya, final juga benarnya cuma 50%, berarti bobotnya itu berapa kalau 30 bagi 2 berarti 15 berarti 30 ya. Berarti kalau digabung mid dan final dengan jawaban yang 1/2 aja benar, tidak benar semua tapi 1/2 saja, itu bobotnya kalau digabung menjadi 30 bobot. Berarti 30 tambah 40 70. 70 itu kalau tidak salah nilai B. B atau BC kayaknya sih, karena ya si akad itu saya lupa, nanti saya buka laptop baru saya ingat. 70 itu kemungkinan kalau bukan B di atasnya, bukan C sih, di atasnya BC. B mungkin ya. Itu. Jadi intinya kalau ingin mendapatkan nilai B murni ya, apalagi A murni, harus belajar. Karena kita ada A, ada AB, ada B, ada BC. Ya, BC Kang. Ada C, ada CD. Ya, ada D, ada DE. Yang terakhir. Jadi tingkatan-tingkatannya itu. Jadi berapapun nilai kalian itu dihargai. Makanya ada A, ada AB. AB itu nilainya antara nilai A dan B. Makanya diberikan nilai AB. Jadi nilai A itu adalah 86 sampai 100. Ya. 86 sampai berapa ya? 100 ya. Kemudian di bawahnya itu sedikit itu AB. 85 sampai berapa? 80 mungkin AB. Ya 70 itu B. Ya. Jadi A, AB, B, BC, ya C, CD, D, DE. Terakhir. Karena ini kelasnya yang tadi saya ungkapkan ya. Saya berharap jangan sekedar ingin menggugurkan kewajiban, tapi sungguh-sungguh belajar. Karena saya lihat masih banyak muda-muda ini. Yang muda-muda ini masih bisa menyimpan memori. Sebanyak biarpun juga sudah umur 30, 40 masih bisa. Ini sini umurnya kita 40 umur tadi? Iya, baju hitam. 40 tak? Sama dengan saya, 40 juga. Ya, baju putih ini umurnya mungkin 29. Iya. 20. Oh, sorry. Cuma ngetes saja. 20 ya. Umur 20 kenapa masuk di kelas ini? Kenapa bukan di kelas reguler? Oh, kerja. Iya. Karena kerja ya. Kita masih bukan kelas sore ya. Ya, oke, jadi itu penyampaian dari saya. Masalah kalau di kelas reguler yang pagi itu, yang kelas biasa itu saya larang terlambat. Kalau terlambat saya suruh keluar. Karena ini sudah, ya kita sama-sama tahu lah mungkin kesibukan kerja. Kalau terlambat silakan masuk ya. Masuk aja karena kan sudah dianggap hadir. Jadi masuk saja untuk ambil materinya. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi tidak usah bilang izin-izin ya. Saya introspeksi diri sendiri. Dulu biasanya banyak bilang izin Pak, sakit Pak. Saya bingung ngapain kalau izin sakit ini. Izin itu tidak punya bobot. Sakit juga tidak punya bobot. Jadi bagusnya dikasih hadir saja. Makanya semua saya anggap hadir. Ya, jadi baik hadir, baik yang kalian datang tidak datang, tetap hadir. Ya. Selagi mau pilih tidak datang boleh, karena tetap dianggap hadir. Ya. Tetap dianggap hadir. Kan semua kembali kepada kita semua kan. Kalau hadir kan minimal bisa mendengarkan suara saya. Bisa transfer ilmu itu bisa 2 kali, lebih cepat masuk ke 2 kali dibanding 1 kali. Ya. Pertama saya transfer melalui saya langsung pidato. Yang kedua transfer melalui YouTube saya. Bisa dengar di YouTube. Itu bisa lebih cepat melekat di pikiran kita. Kalau tidak hadir dan aura, silakan. Oh, silakan. Dan aura kampus itu melekat pada diri kalian kalau kalian masuk kampus. Ada yang bisa dicerita pada anak cucu kita kalau masuk kampus. Kalau tidak masuk kampus ya, masuk cuma sekali 2 kali kan kurang ceritanya. Kurang dan nostalgianya kurang.
Jadi ya bagusnya masuk. Walaupun tidak masuk dianggap masuk ya. Itu bonus dari saya. Dan tugas-tugas setiap kali pertemuan tugas-tugas dikerjakan karena akan saya periksa juga nanti tugas-tugasnya. Kalau yang bagus kerjakan tugas walaupun ya kan tetap masuk tugasnya. Artinya begini, walaupun tidak kerja tugas tetap saya anggap ada tugas. Tapi siapa tahu tugas itu bisa membantu kalian nanti di artinya bisa membantu mendongkrak nilai kalian yang midnya yang kurang bagus. Atau bukan mendongkrak bagaimana ya? Artinya membantulah. Bukan karena tugas saya bantu, tidak. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu kerja tugas yang saya berikan itu minimal ada pengaruh nanti di midnya ya, karena kalian sering membaca, sering menjawab, hanya oh dulu ini soalnya ini loh tugasnya ini, oh ini jawabannya, seperti itu. Jadi sering menjawab sering menjawab soal-soal itu masuk juga belajar juga. Itu maksud saya ya. Jadi bukan saya yang langsung kasih ruban itu, enggak, tapi karena tugas yang kalian kerjakan itu silakan merangsang kalian untuk mengingat ulang. Oh ini dulu pernah dikasih begini, ini jawabannya. Jadi maksud saya tidak usah lagi, enggak bisa mengingat kembali, gampang mengingat ya. Itu kalau kalian kerjakan butuh tugasnya ya, kalau tidak kerjakan ya tidak juga sih, atau suruh orang lain kerjakan sama saja. Nah, baik, hari ini langsung saja kita masuk pada materi. Atau ada pertanyaan mungkin? Silakan. Tidak ada. Ya. Saya berharap semoga nilai ini di kelas ini tidak ada nilai E ya. Saya tidak bisa bantu di mid dan terus terang saya tidak bisa bantu di mid dan final. Kalau midnya dan final Bapak Ibu itu salah semua, maka nilainya adalah silakan error. Karena kalian hanya mendapatkan poin 40. Silakan. Poin 40 itu kalau dikonversi ke nilai ke huruf itu nilainya adalah E. Sedangkan kalau kalian tidak bisa menjawab di mid dan final ya, satu pun tak ada yang betul jawabannya, pasti 0 jawabannya pasti nilai mid dan finalnya pasti nilainya 0. Kalau 0 berarti kalian hanya dapat poin di kehadiran dan tugas yaitu 40. 40 itu kalau dikonversi menjadi huruf dia menjadi E. Mohon maaf, saya tidak bisa bantu di situ. Ya. Karena saya sudah menerangkan, sudah menjelaskan, tapi tetap tidak bisa diterima. Jadi saya hanya minta bukti dari Bapak Ibu bahwa yang hadir ini adalah manusia seutuhnya. Karena ada juga masuk di sini kuliah tidak menjadi manusia seutuhnya. Dia hanya berjalan, hanya raganya saja yang ada di sini, tapi batinnya, jiwanya tempat lain. Mungkin lagi duduk sini, tapi dia pikir pacarnya di luar, di sana, ya, sehingga tidak konsentrasi, ya, sehingga catatannya amburadul. Mencatat aja asal mencatat, tidak tersimpan. Jadi saya maunya kalian ini duduk ini sempurna, ya, ada raganya, ada jiwanya. Jiwanya jangan simpan separuh di rumah. Ya. Baik bapak-bapak, kalau mau pergi izin itu sama istrinya baik-baik, ya, izin dulu. Biasanya pengaruh istri juga itu mempengaruhi kuliah. Ada pengalaman saya dulu, tahun berapa dia masuk di sini itu, ya. Sekarang teman-temannya sudah lulus, bahkan dia masih 2 kali. Itu tetangga saya bantu masuk ini, 2 kali masuk, 2 kali saya uruskan masuk, lulus terus. Jadi asal semester 3 berhenti, bayar 2 semester berhenti, ya, 2 kali masuk. Ternyata karena istrinya, ya. Kalau katanya dia sudah pakai celana jeans, ya, rapi-rapi, istrinya nanya, mau mana? Kuliah. Tapi dia juga salah, dia pulang malam, padahal kuisikan sampai jam berapa sih? Nah, jadi wajar kalau istri curiga, ya. Bapak itu kan kalau rumah itu, ya, izin dulu, ya, jangan buat tindakan supaya jangan terhenti kuliahnya tengah jalan kayak itu teman saya itu, ya, tetangga juga itu. Jadi tidak lanjut kuliahnya gara-gara itu 2 kali.
Aja suruh berhentinya dia karena dia stres, dia berhenti sendiri kuliah. Nah itu ya sekedar bagi-bagi pengalaman saya. Kemudian lagi di kelas saya ini saya sejak tahun berapa ya? Kan 2025. Sejak tahun 2022 kalau tidak salah saya itu memberikan nilai itu kepada kelas ini sudah tidak lagi tuh. Artinya kan dulu saya punya prinsip saya tidak akan memberikan nilai di bawah C, kasihan, paling sedikit C. Hanya saya pikir-pikir kalau gitu terus hancur juga ini kita punya generasi, hancur juga generasinya hukum USN, sehingga saya rubah lagi bahwa kalaupun nilai E ya E, karena saya sudah kasih bonus 40. Dan kalau bonus ini kasih tidak dipergunakan sebaiknya, maka akan saya kasih nilai E. Karena poin tertinggi sebenarnya itu ada di mid dan final. Di situ pembuktiannya bahwa kita belajar, kita sungguh-sungguh kuliah, buktinya ada di mid dan final. Kalau tidak bisa menjawab mid dan final berarti ya tidak mampu membuktikan bahwa Bapak Ibu ini kuliah sungguh-sungguh. Saya berharap ini kuliah sungguh-sungguhnya supaya kita punya fakultas ada marwahnya, ya. Jadi walaupun ini kelas ya sore, tapi bukan berarti segalanya dimudahkan ya. Tetap belajar juga, insya Allah. Bahkan di semester lalu itu ada nilai E, itu banyak nilai E. Nilai E karena itu tadi midnya dan finalnya tidak ada yang betul, salah semua. Dia cuma tulis soal. Nah sebelum lanjut saya sampaikan lagi bahwa nanti di mid dan finalnya ini belum mid ya, tapi perlu saya sampaikan jauh-jauh sebelumnya supaya jangan berharap ada pertolongan, karena biasa tuh kelas ini berharap kita biar nyontek tuh tidak akan dilarang kok, iya kan saling paham. Tidak seperti itu ya. Di kelas saya ini mustahil orang untuk bisa nyontek, sepintar apapun, selaya apapun tidak bisa nyontek. Kenapa? Karena soal itu saya bacakan lalu langsung jawab. Waktunya cuma 3 menit. Jadi mau jawab soal cuma 3 menit. Ada juga 1 menit. Jadi tidak ada waktu untuk menyontek atau memberikan jawaban kepada temannya. Dan duduknya Bapak Ibu tuh tidak begini, tidak dempet-dempetan. Duduknya itu ya saya selang-seling kursi, 2 kursi lah. Dalam satu ruangan itu kalau midnya itu saya kasih 10 orang. Jadi saya bagi 3 sesi. Kita kan kuliah sejam ya? 2 jam ya? 2 jam tak? 2 jam. Itu saya bagi ini berapa orang? Jumlahnya semua sini? Ada 20-an. 33 saya bagi 3 sesi. Jadi dalam ruangan itu cuma 10 orang. Ya. Yang lebihnya 13 orang. Jadi tidak bisa nyontek karena satu kursi ini berjauhan, jangan baca soal langsung jawab. Jadi jangan berharap menyontek. Dan itu akan saya periksa sungguh-sungguh. Ya. Jadi bukan asal memberikan formalitas saja, tapi diperiksa sungguh-sungguh. Kami di situ memeriksa sungguh-sungguh nilainya Bapak Ibu, tugasnya. Ya. Dan bagi saya pribadi tidak ada namanya bantuan lagi, karena kan saya sudah bantu di situ di kehadiran dan tugas sudah saya kasih poin 40. Jadi tinggal mencari lagi 45 atau 50 ya. Itu supaya jangan berharap ya, jadi belajar sungguh-sungguh. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Ya. Jadi harus dipahami kuliah itu tidak apa namanya, jadi kuliah sungguh-sungguh itu tidak ada sanggupannya dengan umur. Saya kuliah S3 itu sudah berumur juga, tapi saya sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh. Nah saya tidak menyontek. Saya S2 juga sudah berumur. Saya ambil S2 itu umur 20, saya 27. Jadi saya ambil S2 itu saya kita 2 tahun ya. 25 saya ambil S2 di UGM. Yang itu sungguh-sungguh, tidak ada saling contek menyontek situ ya.
Tidak ada di UGM itu tidak ada istilahnya belas kasihan, tidak ada perbedaan. Malah kita ini sudah S2 tapi masih ada nilai C. Saya dulu tuh di semester pertama hanya satu nilai B, yang lain C semua. Akhirnya di semester 3 diulang semua. Diulang baru bisa dapat nilai B. Begitu masuk di S3 juga saya punya nilai C. Nanti saya ulang baru nilai B. Jadi seperti itu. Saya S3-nya di UNS, tahu UNS? Di Solo, ya. 11 Maret Surakarta. Itu. Jadi ya sudah tidak ada pengecualian. Mau tua mau muda tetap diperlakukan sama. Dan saya juga harap seperti itu di sini. Jadi jangan mendekati dia pakai tekan sudah tua kasihan, bantu-bantulah sedikit. Sama Ji. Iya, sama Ji berpikirnya itu. Sama-sama bisa menyimpan memori. Ya saya berharap begitu ya. Tapi kelas ini tetap saya bantu 40 poin itu bantuan dari saya. Ya tinggal mencari 45 saja. Itu kalau 45 itu midnya itu walaupun tidak benar semua. Ya, tinggal kali 5 soal. Jawab 3 nomor benar sudah lumayan. Ya. Begitu pada yang final jawab 3 nomor benar sudah lumayan. Ya. Sudah lulus itu. Kalau 3 nomor benar. Apalagi kalau yang benar 4 nomor tambah lagi. Jadi saya harap belajar sungguh-sungguh. Oke, kita mulai. Ada pertanyaan? Ada. Tidak ada? Oke. Kita mulai. Sebab ada yang mau ngemil-ngemil boleh ya. Ini walaupun saya kelas reguler itu yang pagi tetap saya boleh ngemil-ngemil. Silakan nanti kalau ada yang mau bawa minuman boleh. Asalnya merokok ya. Ya kalau merokok kurang bagus dilihat. Boleh minum, bawa kopi, apa kayak tapi ini segel ya. Ya, atau mau bawa si tarajon apa? Tahu tarajon? Ah, kue yang dari anu itu. Tarajon, tarana jojong. Tarajong itu kue ubi ya, ubi tak? Ya betul, ubi direbus, dihancur-hancur, digulung-gulung, baru digoreng kasih gula merah. Atau mau bawa lemper silakan, ya. Yang penting habis itu sampahnya dibuang kembali keluar. Jadi santai, asal jangan bawa nasi yang ikan. Kalau ngemil-ngemil boleh, ya. Saya bilang boleh. Jadi santai saja. Nah kita mulai. Ini untuk saya. Ya Pak. Saya minum ya. Izin saya minum ya. Ilas tak ini? Ilas. Tidak ada unsur-unsur rumahnya tak? Ada. Jadi walaupun semua nilai N apa-apa tak? Tidak. Iya. Boleh silakan. Kantor. Ada kerjaan Oh, silakan. Boleh. Iya. Saya minum dulu ya. Oh, 2 orang kah? Oh, kira coba mau jadi ikut. Oke, kita masuk materi awal, santai saja materi awalnya ringan-ringan saja. Rasa di bawah ya. Jadi tidak usah, cakep-cakep saja. Materi awal itu tidak terlalu berat. Kita masuk pada pengertian hukum perdata. Silakan didengarkan, dicatat yang perlu dicatat. Kalau nggak perlu dicatat, tidak perlu dicatat ya. Saya paling senang menggunakan pengertian hukum perdata yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Qadir Muhammad, ya, atau Profesor Abdul Qadir Muhammad. Kalau mau beli bukunya, ada bukunya di Gramedia banyak. Beliau menyatakan bahwa jadi ini pendapat dari Profesor Abdul Qadir Muhammad ya. Beliau menyatakan bahwa hukum perdata itu adalah serangkaian peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, karena kata serangkaian nanti semua ya,
yang mengatur hubungan hukum antara individu dan individu. Jadi mengatur hubungan hukum antara individu dan individu. Itu pengertian simpelnya ya, simpel sekali pengertiannya. Jadi tidak perlu dihafal, sebenarnya dibaca-baca saja sudah terekam di otak. Kalau mau lebih mudah mengetahuinya, maka pengertian ini itu kita tinggal penggal-penggal saja untuk menjadi unsur. Ingat saja bahwa yang pertama menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata itu adalah serangkaian peraturan. Itu unsur pertama, serangkaian peraturan. Jadi kata serangkaian itu berarti sesuatu yang tidak terpisahkan, kan? Rangkai, iya, rangkaian, saling menyatu. Rangkaian peraturan hukum. Nah, peraturan hukum itu ada dua jenis. Ada bentuknya peraturan hukum. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Makanya dilanjutkan dengan kata-kata baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu mudah memahami kalau seperti itu. Jadi penggal dulu kata-katanya, baru sambung-sambung. Oh, ini loh unsur-unsurnya. Kalau yang tidak ada berarti bukan itu. Kalau ini kita lagi, hukum itu kan mengatur ya. Itu sudah sifatnya hukum mengatur. Kalau hukum tidak mengatur berarti dia bukan hukum. Ya. Maka tambah lagi kata-kata yang mengatur. Ya kan? Jadi semua hukum itu mengatur. Ya. Semua hukum mengatur. Sifatnya mengatur. Atau dalam bahasa lainnya, hukum itu memiliki dua sifat. Yang pertama fakultatif, ini yang mengatur sifatnya. Yang kedua imperatif. Tahu imperatif? Ini istilah-istilah sudah kalian sering dengar di semester 1 dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Imperatif. Imperatif artinya memaksa. Ya, imperatif. Jadi itu sifatnya hukum itu, ya. Yang pertama mengatur, yang kedua imperatif. Nah, kalau hukum perdata itu lebih ke sifat yang itu, yang mengatur. Ada juga yang imperatif di perdata, tapi tidak banyak, sedikit, tidak dominan. Yang dominan adalah mengaturnya. Jadi bicara masuk konteks perdata, maka dia dominan mengaturnya. Nah, apa yang diatur? Itu kan pertanyaan, tak? Pertama, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum. Peraturan hukum itu ada dua jenis, ada dua bentuknya, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Ini tambah lagi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu sebagai yang diingat. Kemudian Anda berpikir lagi, hukum punya sifat. Apa sifatnya? Yang mengatur dan memaksa. Nah, terkait hukum perdata maka kita gunakan memaksa. Jadi, mengatur, Mas. Mengatur. Apa tadi Pak sebutannya mengatur? Fakultatif. Fakultatif. Iya. Fakultatif nama lainnya. Apa yang diatur? Total yang diatur. Yang diatur dalam perdata itu adalah hubungan hukum. Jadi jangan cuma hubungan, ya. Karena beda tuh kata hubungan dengan hubungan hukum, ada perbedaan. Hubungan dan hubungan hukum dua hal yang berbeda, tidak sama, ya. Jadi jangan kalau Anda hanya menyatakan hubungan, saya anggap salah. Ya. Karena kalau Anda bilang hubungan, orang pacaran pun masuk hukum perdata itu. Ya. Orang cinta-cintaan masuk hukum perdata. Ya. Apalagi hubungan badan, tidak masuk hukum perdata itu hubungan badan. Ya. Yang harus hubungan hukum. Ya. Hubungan hukum itu menjadi salah satu kajian dari hukum perdata.
yang diatur, ya. Nah, kemudian lanjut lagi, tentu kalau ada yang diatur sudah ada objeknya, sudah ada substansinya. Jadi hubungan kita substansi yang diatur, kemudian tentu ada pelakunya. Siapa pelakunya? Maka ditambahlah kata antara individu dan individu lainnya. Jadi harus ada pelaku sih itu dalam hukum perdata. Kalau tidak ada pelakunya ya bukan hukum perdata namanya. Sehingga kalau kita mengkelompok-kelompokkan pengertiannya, ya, yang pertama yang harus ada dalam pengertian hukum perdata itu adalah kita nyatakan dulu sebagai suatu peraturan, ya, karena memang semua hukum itu peraturan, ya, hukum apapun peraturan itu, kecuali hukum rimba. Jadi kalau Anda lebih gampangnya mau memberikan definisi suatu hukum, bisa dimulai dari kata peraturan, ya. Jadi harus ada itu kata-kata peraturan kalau membuat pengertian hukum, ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hukum itu adalah kontrak, ya, kontrak ini disepakati oleh setiap orang. Ada juga benarnya ini. Hukum sebenarnya itu adalah memang secara kalau kita dapat juga hukum itu menjadi suatu kontrak yang disepakati oleh semua orang. Undang-undang itu dibuat siapa? DPR, ya. Ya. DPR itu kan sebenarnya itu kesepakatan mereka membuat itu. Itu klausul atau bahasa hukum dalam undang-undang itu kesepakatan di antara DPR. Nah, kalau DPR sudah sepakat tentang isi hukum itu, maka itu menyatakan bahwa itu sudah menjadi kesepakatan seluruh rakyat. Kan DPR kan wakil-wakil kita kan, makanya salah pilih DPR, ya, gitu. Nah, kita kembali ke yang tadi perdata. Jadi sudah mengatur, ya. Jadi dalam hukum itu kita nyatakan ada hukum adalah peraturan. Setelah itu peraturan ada yang diatur, ya. Peraturan yang ada sifatnya jadi hukum, ya. Kita nyatakan sebuah peraturan, ya, kemudian peraturan punya sifat tadi mengatur. Setelah itu ada substansinya. Kalau perdata apa substansinya? Hubungan hukum. Ya, substansi daripada perdata itu adalah hubungan hukum. Kalau tidak ada hubungan hukum, maka tidak bisa menjadi hukum perdata, ya. Ingat, hubungan hukum, ya, bukan hubungan. Kemudian berikutnya harus ada pelaku. Kan tadi ada hubungan hukum, tak? Tidak bisa dikatakan terjadi hubungan kalau tidak pelakunya. Hubungan apa saja tuh, ya? Apalagi hubungan hukum, pasti ada pelakunya. Nah, pelakunya siapa? Individu dan individu. Nah, begitu cara mudah memahaminya. Ya, silakan. Pak, ini dalam pengertian hukum perdata itu adalah serangkaian peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Iya. Contohnya seperti apa itu yang tertulis ataupun tidak tertulis, Pak? Contohnya, yang tertulis misalnya hukum perdata itu dituangkan di dalam perundang-undangan, misalnya undang-undang. Contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Itu salah satu hukum perdata. Ya kan? Anda mau kawin, lihat di situ, ya. Anda apa namanya? Ya, mau cerai, lihat di situ, ya. Itu perdata. Itu contohnya. Yang tidak tertulis sama mana? Banyak yang tidak tertulis, kepentingan tertulis, misalnya, ya. Yang tidak tertulis, ya. Yang tidak tertulis misalnya ini yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, ya, yang tunduk pada kebiasaan umum, itu perdata, ya. Hal-hal perdata, misalnya hukum adat, kan tidak tertulis hukum adat, ya kan? Hukum adat itu tidak tertulis, itu maksudnya, Mas, ya. Atau kebiasaan-kebiasaan lain, ya, kebiasaan-kebiasaan lain. Itu hukum perdata. Nah, kemudian kita lanjut. Masih apa tanya lagi? Silakan. Yang
Sambung tadi yang tertulis dan tidak tertulis itu ya. Kalau tertulis biasanya undang-undang ya. Sumbernya hukum perdata ini kita ada di pada kitab undang-undang hukum perdata. Jadi hukum perdata di Indonesia itu punya kitab. Ada kitab sucinya namanya kitab undang-undang hukum perdata. Yang bisa kita kenal, yang biasa kita sebut dengan istilah Burgerlijk Wetboek. Ya, Sapidul ya. Ada? Ya, tolong. Kayak ini bahasa. Oh itu boleh mana? Lebih cepat. Kayak ini bahasa asing yang bisa tulis ya. Yang saya sebut bukan hamburger ya, burger like itu saya kasih tanda panah, tanda itu IJ dibaca A ya, jika A ya. Burger like book itu oe atau boy itu dibaca bu ya, itu ejaan bahasa Belanda. Jadi dibaca Burgerlijk Wetboek. Jangan baca Burgerlijk, jangan bilang Burgerlijk Wetboek ya. Tapi Burgerlijk Wetboek. Ya. Ini kalau diterjemahkan itulah kitab undang-undang hukum perdata. Ini asalnya dari Belanda. Jadi ini oleh-oleh Belanda selama Belanda menjajah kita. Kita kasih oleh-oleh, ini oleh-olehnya. Oleh-oleh yang tidak bisa kita tolak. Kita terima ini. Ya, selain kita dijajah, kita juga dibuatkan hukum oleh Belanda. Banyak hukumnya, tapi ini yang paling bertahan sampai sekarang. Jadi masih kita pakai ini, ya. Burgerlijk Wetboek. Ada pertanyaan? Nah, sumber dari hukum perdata kita di sini. Ya. Dulu sebelum undang-undang perkawinan belum ada, kita gunakan ini sebagai dasar hukumnya. Tapi begitu undang-undang perkawinan keluar, maka semua perihal perkawinan yang ada di dalam Burgerlijk itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Sama dengan ketenagakerjaan. Dulu ini masih berlaku, masih pakai ini. Tapi saja ada undang-undang ketenagakerjaan ini tidak berlaku lagi untuk perihal ketenagakerjaan. Tapi yang lain masih berlaku seperti perikatan masih dilakukan ini, ya. Hukum benda masih berlaku ini. Ya, yang kedua hanya benda dalam artian tanah. Kalau benda lain masih berlaku ini, ya. Hukum benda. Hukum orang masih berlaku, ya. Hukum perikatan masih berlaku ini. Hukum pembuktian juga masih berlaku ini. Gitu. Ini oleh-oleh yang tidak bisa kita tolak. Ya, silakan. Di pertahanan masih berlaku juga. Apanya? Kalau pertanyaan itu terkait dengan tanah, tidak berlaku lagi ini. Ya. Jadi yang berlaku ini tanah itu kan bagian dari benda, ya, hukum benda dia tanah itu. Tetapi setelah ada undang-undang agraria, maka hukum benda yang terkait dengan tanah tidak lagi berlaku. Ya, iya agraria, karena ada undang-undangnya, undang-undang agraria.
UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Pak, saya bertanya dulu. Silakan. Umpamanya ini Pak, ada penyalokasi. Ya, Terus penambang dia penambang. itu masyarakat biasa nih Pak. Kan ada yang dikatakan Pak hutan lindung dan apa? HGU Pak. Ya, Ini kan Pak ada ya, kemarin pernah BPN turun. ya, Kan ada lokasi Pak, luas sekali pemaparannya Pak, itu Padang Pak. ya. Setelah diselidiki BPN itu tidak ada yang punya hak milik Pak. Terus pemerintah setempat membuatkan katakan kayak sertifikat Pak. Apakah itu tidak maksudnya melanggar dengan undang-undang berlaku Pak? Itu nanti tanya di mata kuliah hukum agraria ya. Siap. Ya, terkait dengan pertanahan. Saya mau jawab sekarang sini. Siap Ya. Pak. Itu pertanyaan cucunya di semester berapa itu hukum pertanahan? Hukum agraria semester 5 kalau tidak salah. Ya. Ada nanti dosen tersendirinya menjawab itu. Siap. Iya. Apakah boleh apa tidak boleh nanti dikaji dari undang-undang agrarianya itu. Siap. Ada lagi? Ya, Silakan. bagaimana sekiranya kalau terjadi kekosongan hukum yang di dalam klasifikasinya tidak tertuang pada hukum pidata atau perdata, Pak? Bagaimana cara penyelesaiannya terkait kekosongan hukum tersebut? Terima kasih. Kosong menjadi vakum. Kevakuman kosong hukumnya. Tidak ada hukumnya. Kekosongan hukum. Iya, tidak ada hukumnya. Iya. Tidak ada hukumnya. Sebenarnya itu bukan tidak ada hukumnya. Hanya hukumnya tidak ditemukan. Makanya dilakukanlah penemuan hukum. Ya. Karena tadi kita berpatung kepada ini dalam hak perdata ya. Iya. Sama semua pidana juga sama. Jadi hukumnya sebenarnya sudah ada. Hanya kita tidak ketahui yang mana hukumnya. Maka hukumnya harus ditemukan melalui penemuan hukum. Ya, bagaimana cara menemukan hukum? Ya, maka kita melakukan penggalian. Kita menggali nilai-nilai masyarakat. Jadi nilai masyarakat itu juga salah satu dari hukum. Ya, jadi kalau tidak ada perangkat hukum tertulisnya, kita gunakan hukum yang tidak tertulis. Kita gunakan hukum yang tidak tertulis. Itulah yang dimaksud dengan penemuan hukum. Kita menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Nah, itu sudah perintah undang-undang, ya. Jadi dalam hal penemuan hukum maka hakim itu diwajibkan menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi tidak harus berpatokan kepada undang-undang. Tidak harus berpatokan kepada hukum tertulis, ya. Tidak harus, karena tidak semua kegiatan itu ya ada dimuat di dalam hukum tertulis. Tidak semua kepentingan manusia itu dapat tertuang dalam hukum yang tertulis. Menurut Profesor Sri Damartokusumo terkait yang ini, beliau menyatakan bahwa hukum itu tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Maksudnya adalah hukum tertulis ya. Ini adalah hukum tertulis. Hukum itu tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap, impossible, kata beliau. Ya. Pada dengan nama Profesor Sri Damartokusumo, belum pernah cek bukunya ya. Itu guru saya di UGM. Jadi beliau berkata seperti itu dalam bukunya itu. Apa alasannya? Karena kata beliau, karena hukum itu mengatur seluruh aktivitas manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, diatur, ya. Karena diatur itu seperti itu, sehingga tidak mungkinlah hukum menjadi lengkap, ya. Karena kenapa? Karena aktivitas manusia itu kompleks, sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Sehingga tidak mungkin ada satu manusia yang mampu meramu semua, ya, hukum agar bisa merangkul semua aktivitas manusia. Tidak mungkin. Sehingga katakan tidak mungkin lengkap. Nah, bagaimana supaya lengkap? Maka di dalam undang-undang kehakiman kita, ya, itu hakim diwajibkan menggali nilai-nilai yang hidup di dalam
masyarakat. Jadi berlaku sini living law. Living law artinya hukum yang hidup dalam masyarakat. Makanya di Amerika dan di Inggris itu mereka tidak berpatuan kepada hukum tertulis. Mereka berpatuan kepada hukum yang yang hidup dalam masyarakat, living law namanya. Ya. Jadi bukan undang-undang mereka patokannya. Ada undang-undangnya tapi tidak disitu patokannya. Mereka lebih dominan ke hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kebiasaan kita. Ya. Kebiasaan yang baik. Itulah yang menjadi hukum. Nah, seperti itu. Dan hukum yang tertulis itu sebenarnya kan dia hanya memindahkan memindahkan kebiasaan baik kita ke dalam suatu peraturan yang tertulis. Sebenarnya seperti contoh di dalam pasal 1338 KUH Perdata misalnya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak seperti undang-undang. Kata seperti undang-undang berarti tidak boleh dilanggar. Artinya orang yang berjanji itu harus menaati janjinya. Nah ini kan sebenarnya tanpa dibuatkan peraturan tulisnya kan sudah begitu manusia kan? Iya, ini sudah kebiasaan kita sebagai manusia. Siapa yang berjanji dia harus taati. Iya, kecuali caleg. Kalau caleg janjinya percaya, caleg lagi. Ya kecuali ya calon-calon itu. Ya kan? Janjinya banyak 1000 tapi yang terpenuhi cuma 1. Ujung-ujungnya apa dia bilang? Keuangan kita lagi berat. Itu intinya. Cocok tak? Ya. Untuk menagih janji itu Pak, bagaimana? Ya? Caranya untuk menagih janji. Menagih janjinya? Karena dia tidak tertulis. Iya. Itu kan bukan janji yang dalam artian konteks hukum. Iya, bukan. Itu janji kampanye. Iya, tidak bisa dituntut. Ya. Mau dituntut di pengadilan tidak bisa, ya. Salah kamu tidak usah menagih janjinya karena masyarakat Indonesia sekarang kalau mau menagih janji misalnya caleg misalnya ya duduk kemudian menagih janjinya, semuanya masyarakat sudah tidak punya lagi peluang untuk menagih. Mengapa demikian? Karena kan sudah dibeli. Nyata? Ya, mungkin di sini barangkali banyak yang terima ini serangan pajak 200.000, 300.000, iya. Datang pagi. Sekarang boleh serangan pajak, dulu serangan pajak datang subuh-subuh. Sekarang serangan malam juga. Iya, tengah malam. Bahkan sekarang serangan TPS. Terang-terang sekarang di TPS berdiri, kau pilih siapa, berapa dikasih, pindah ya, ini tambahnya. Selesai. Jadi tidak usah menagih. Ya, kalau kita pikir itu ya. Makanya ini pelajaran buat kita yang dalam kelas ini. Jadi kalian itu pelajaran, jangan meminta dan jangan mengambil. Ya, kalau lihat orang berjalan di masa-masa pilkada, ada yang mau masuk rumah Anda, tanya dulu, Anda masuk untuk apa? Kalau mau amplop silakan pulang. Ya, di sini tidak menerima amplop. Kalau Anda terima amplop, berarti Anda sudah menjual diri Anda untuk 5 tahun ke depan. Jangan diambil. Itu kan Anda kan punya hak untuk menolak. Anda punya peluang. Bukan rezeki itu. Kita juga bisa diambil. Iya. Karena Anda kan bukan dalam keadaan terpaksa kan, bukan dalam keadaan dipaksa. Anda punya peluang, Anda punya waktu untuk menolak, ya kan? Kecuali ancam dan pistol, ambil. Ancam dan pisau, ambil. Daripada mati. Iya. Ya kan tidak ada yang pasal-pasal begitu kan? Malah sebanyak itu yang calon-calon kasihan. Menangis setiap dulu itu, ya. Ada yang sudah jual mobilnya, jual tanahnya, ada yang gadekan mobilnya. Tidak dulu kasihan. Coba tambahnya dosanya kita ini. Ya. Kita ambil, ya. Yang dulu juga begitu, dia pasti akan ketika duduk gimana saya ambil uang dulu habis 5M. Gimana caranya hanya bikin proyek. Ya, bikin proyek panggil pemborong, ya. Belum dikerja sudah minta bayaran ini.
Saya minta jatah bagian katanya. Mana bagianku? Dia turun proyeknya 5M misalnya, turun anggaran 5M dari pusat. Diambil memang 1M, 4M ke mungkin ke apanya lah, ke bawahnya lagi ke situ. Sampingnya di Pemborong tinggal 1M. Nah, Pemborong mau kerja apa? Hanya asal kerja. Ini jalan raya. Banyak tak? Jalan-jalan raya kita itu dia cuma mulusnya 1 bulan. 1 bulan per 1 hari sudah lubang-lubang, ya kan? Alasannya masuk truk jadi cepat rusak. Iya, ada hubungannya, truk memang bahannya yang kurang bagus. Seperti itu. Jadi jangan mengambil. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah mengambil saya, ya. Tidak pernah mengambil, langsung saya tolak. Ketahuan itu jalannya, usaha peluncurnya si peluncurnya. Langsung, nah, mau kemana? Jangan, ya. Kasih ajian lain. Kita kan sudah punya. Walaupun kita tidak punya, jangan minta. Jadi tidak ada rasa berat, ya. Kita mau pilih siapa, kita ringan enjoy. Ketika tidak dibayar, gratis, tidak dibeli. Jadi bebas, tidak sakit hati. Nah itu jangan kembali ke laptop. Kita terus jauh ke sana. Itu cuma tambahan-tambahan saja. Jadi tadi apabila tidak ada nunya, tidak ada aturannya, ya jangan terpaku kepada hukum tertulis. Karena ada hukum yang tidak tertulis, yaitu nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Dan memang itu hukum tertulis sebenarnya sumbernya dari situ, hanya ditulis, ya. Kayak tadi itu pasal 13 itu kan maknanya itu kan setiap orang berjanji harus taat janjinya. Dan itu walaupun tidak ditulis oleh undang-undang sebenarnya, kita manusia sudah begitu. Kalau berjanji taati janjimu, ya. Kalau tidak taat janjimu, ingat lain kali tidak akan ada yang memberi janji yang kamu. Kamu begitu kan perdata, ya. Kalau kita dengar misalnya kita membeli batu, kita beli batu merah misalnya, kita panjang dulu batu merah tidak datang, itu tersebar. Kamu beli di mana? Di sana. Yang lain mau rumah, jangan beli di sana. Kenapa? Itu si anu sudah bayar batunya tapi tidak datang batunya, penipu. Jadi terputus itu. Karena janji tadi, tidak perlu janji. Ya. Kalau beda kalau yang pilkada, ya kan? Kalau pilkada kan sudah naik dulu 5 tahun, apalagi. Kemudian 5 tahun ke depan, 5 tahun depan paling datang lagi, nambah lagi uangnya. Dulu dikasih 300, sekarang 500, lupa lagi. Ini lagi. Nah, seperti itu. Masih itu kita kembali ke laptop masalah perdata. Jadi ada pertanyaan yang simpel sebenarnya. Kalau perdata itu kan yang diatur adalah hubungan hukum antara individu dan individu, ya. Berarti itu adalah kepentingan individu. Kepentingan individu. Atau dalam bahasa umumnya kepentingan privat. Iya. Lawannya kepentingan privat apa? Publik, betul. Lawan kepentingan privat adalah kepentingan publik. Inilah yang membedakan hukum perdata dengan hukum pidana misalnya, hukum lainnya, ya. Kalau hukum pidana itu tidak pernah bicara masalah privat dia, publik dia, ya. Tidak pernah bicara kepentingan privat, selalu bicara kepentingan publik, ya, atau kepentingan pribadi, tidak pernah. Lalu timbul pertanyaan, apa kira-kira pembedaan antara kepentingan privat dan kepentingan publik? Ini kadang kita sebut-sebut tapi kita tidak, ya, kalau ditanya setengah mati menjawab, apa di bedanya? Ada yang bisa kasih gambaran? 1 atau 2 saja? Dari pengalaman saja. Contoh tadi yang jual beli batu misalnya, ya, anggaplah saya ini beli batu merah 1 kubik, ya. Saya pesan batu merah ke si Acong misalnya. Si Acong itu jual batu, ya. Iya. Itu Pak, ada kebetulan ada yang berprofesi. Oh, ada. Oh iya. Iya. Faisal. Iya. Anggaplah saya ke Faisal ini, saya mau bangun rumah ini, ya. Saya ke Faisal beli batu merah. Terus saya bilang, "Pak, ini ada uang jalannya, kita belum ini ada ongkosnya ke sana. Ya, ini belum ada pembeli mesinnya Pak untuk angkut barang ke sana.
panjang dulu deh. Oke lah, saya panjang 500.000 misalnya. Jadi sisa 500.000 misalnya. Oke, panjang. Saya tunggu 2-3 hari, tidak datang-datang batu merahnya. Ya kan? Ya. Datang-datang. Akhirnya saya tanya ke tetangganya, mana Faisal itu? Batu merah kumna, masa? Oh, tidak datang ini pada usir ditunggu. Orangnya memang begitu itu orangnya. Iya. Makanya kan kita di sini tidak ada yang mau beli batu biara sama dia. Kalau dipanjar, sudah. Ya, hangus uang Pak dalam. Mati dalam uang. Itu kepentingan pribadi. Iya, pribadi itu. Ya, dari sini apa kesimpulannya maknanya ini? Kalau ada yang melanggar dalam privat, bisa nggak diputuskan itu dulunya? Artinya apakah perilaku yang melanggar tadi itu, perilaku yang diduga itu apa bisa menyebar? Ya? Kemungkinan terputus. Tidak lagi yang mau. Tidak lagi yang percaya. Iya. Untuk beli batunya di sini. Iya. Jadi Faisal untuk menipu 2 kali tidak mau apa untuk melanggar perjanjiannya, bukan menipu ya. Untuk melanggar perjanjiannya itu tidak mau lagi orang. Terputus seketika itu. Kenapa semua orang tahu? Artinya apa? Ada peluang kepada semua pihak untuk tidak melakukan perjanjian dengan dia, untuk memutuskan. Ada kemampuan orang lain untuk memutuskan hubungan dengan si pelaku tadi. Ada kemampuan orang lain untuk mencegah menyebarnya kerugian kepada orang lain. Itu pribadi. Nah, kalau publik kan tidak ada, ya kan? Iya. Misalnya apa? Misalnya pembunuhan. Iya. Pembunuhan. Ya, ini dalam ranah artinya tidak ditangani oleh negara ya. Terputus sendiri begitu, ya. Tadi saya beli batu, negara saya enggak usah lapor ke negara deh. Masa digugat lagi, ya. Nilainya objeknya cuma 1 juta, saya menggugat 2 juta itu orang menggugat bayar loh itu. Jangan dikira kita menggugat ke pengadilan tidak bayar itu. Iya. Paling murah mungkin 2,5 lah, berapa. Sementara objek cuma 1 juta, rugi kita takut. Jadi makanya orang itu kalau perdata itu jarang ke pengadilan. Nanti objeknya nilainya besar baru ke pengadilan. Nah, kalau urusan pidana, urusan publik, anggaplah pembunuhan. Ya kan? Kalau pembunuhan, tindak pidana pembunuhan tidak sekedar ditangani oleh negara, tidak diberikan sanksi oleh negara, maka pembunuhan itu bisa merajalela. Kalau tadi Steve Faisal kan putus kan? Pas kemana-mana mau tawari batunya, nggak mau orang terkenal, apalagi kalau bikin di Facebook. Jangan beli di batu pada jangan. Itu sama di Facebook, ya. Atau dari mulut ke mulut, jangan beli itu. Minimal tetangganya Faisal sama orang yang mungkin tetangga dia tidak mau beli. Mungkin yang mau beli mungkin orang dari Jepang yang mau beli. Ya, itu kebetulan dia dengar. Tapi kalau pembunuhan misalnya, ya, ada orang membunuh misalnya, dia bunuh tetangganya, bebas, tidak ditangkap, ya, dia kebal hukum, ya. Tapi kalau dia si pembunuh mau dikorek sama orang lain, mau ditinju saja, yang meninju itu ditangkap misalnya. Ini kan publik. Kalau ini tidak ditangani, maka dia melebar. Si pembunuh tadi akan bunuh lagi orang lain. Siapa yang tidak suka dia bunuh saja, tikam, kasihkan kebal. Iya. Dan yang kena hukum dia, hanya dia akan melakukan terus. Iya, pembunuhan. Dan itu bisa mempengaruhi orang untuk melakukan pembunuhan yang sama. Oh, ternyata kalau kita membunuh dia apa-apain. Bunuh saja. Akhirnya terjadi huru-hara. Jadi kesimpulannya, indikator pembeda pertama, kalau kepentingan privat itu, ya, perilaku yang merugikan tadi itu terhenti, dapat terhenti, ya, walaupun tak mendapatkan penanganan negara. Jadi biar negara turun tangan, berhenti sendiri. Ada kemampuan dari pihak lain untuk menghentikannya.
Dengan cara apa? Tidak melakukan perjanjian. Kalau tadi yang publik tidak ada kemampuan orang lain untuk menghentikan itu. Kalau negara tidak memberikan penanganan, malah bukan lagi menghentikan, malah yang lain terpengaruh. Ikut juga melakukan itu sangat mudah ditangkap. Ya, sangat ditangkap. Ayo kita ikuti. Oh, hanya terjadi perubahan. Ya. Dan kalau perdata itu kan yang kedua, perdata itu kepentingan pribadi itu dampaknya hanya kepada individu. Individu kan yang melakukan perjanjian, hanya itu. Tapi kalau kepentingan publik tidak ditangani segera dan diberikan hukuman yang setimpal, dampaknya ke masyarakat. Masyarakat dampak seperti itu. Makanya lebih ya kepentingan publik itu, makanya ada semacam apa ya, semacam asas bahwa kepentingan publik itu lebih tinggi daripada kepentingan privat. Ya kan? Kan di mana-mana begitu, ya kan? Kita selalu mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan privat. Ya. Kenapa? Karena kalau kepentingan publik itu tidak ditangani secara baik, dia akan efek sampingnya itu akan menyebar, akan merugikan masyarakat banyak. Nah seperti itu. Itu pembedaan, mungkin bisa kalian cari lagi, kira apa lagi pembedaan lainnya, ya, antara privat dan publik, ya, kepentingannya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Yang tidak sempat menyangkut nanti boleh lihat di YouTube ya. Yang simple. Channelnya? Ya, channelnya nama saya. Iya. DR Aritulung. DR Aritulung. Ya mungkin hari ini kita sempat mandi bagus-bagus, mungkin bulan depan bisa mandi bagus-bagus ya. Ada pertanyaan tidak? Sudah selesai? Kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita pada hari ini berakhir. Ya sekian. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan tugas sebagai perangsang saja. Dikumpul minggu depan. Dari materi tadi yang kita bawakan, saya minta Bapak Ibu membuat soal tanya jawab, membuat tugas tanya jawab, soal jawab ya. Tulis tangan di kertas, terserah mau kertas apa, mau kuning kah, mau putih kah, terserah. Mau kertas bekas boleh ya. 50 nomor cukup. Tidak apa-apa. Tulis tangan 50 nomor. Kan waktunya banyak ini, waktunya 7 hari waktunya. Ya, saya pasti kalian pikirnya nggak mungkin Pak, 50 nomor itu ada materinya, nggak mungkin toh? Ya toh? Dari materi yang sampai ke hari ini kan tidak mungkin 50 nomor kan? Tidak mungkin toh? Karena tidak mungkin 50 nomor. Kalau kalian mampunya bikin 10 nomor, maka 10 nomor itulah yang diulang. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian hanya mampu buat 5 nomor, maka 5 nomor itulah yang digandakan menjadi 50 nomor. Paham kan? Kalau kalian mampunya buat 2 nomor, buat 2 nomor soal, tapi digandakan sehingga menjadi 50 nomor. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mampu bikin 1 nomor saja soal jawab, silakan 1 saja, tapi gandakan 50 nomor. Artinya sama soalnya, tapi dia sampai 50 kali begitu. Ya. Tapi kalau bisa buat 10 nomor lebih bagus lagi. Ya. Siapa tahu 10 nomor itu ada yang menarik perhatian saya dan menjadi soal ujian loh. Ya kan? Siapa tahu, oh ini paling ada soal begini. Siapa tahu aja. Baik, sebelum kita tutup, kita bukan lagi semangat. Selamat siang. Siap. Presiden bisa, hukum yes. Ya, mantap. Sampai berjumpa minggu depan di jam yang sama, ya. Mungkin 1:30 kita masuk ya, atau jam 1 boleh, silakan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.